Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-itminana bi dzikri wa ziyadata bi syukri wal ijabata fil iqtirari ilaihi wahdahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin majlul rububiyyati qawli wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa muftatahin nubuwati bi qawli wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim wa tajallil uluhiyyatil a'zam bi qawli wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Ini pertemuan ke-10 ya. Sebenarnya pertemuan yang sekarang ini anak targetkan itu gabung sama pertemuan 9 kemarin. Tapi ternyata nggak sempet, faktor anak nulis lagi apa segala macam. Akhirnya ya udah anak putuskan sepertinya ke depannya kalau memang perlu anak visualisasi seperti ini memudahkan anak dan antum tentu lebih mudah lagi ya. Nggak perlu nyatat mungkin ya. Insya Allah anak share, tapi bakal not for share, hanya untuk yang dalam grup khusus nantinya, agar nanti teman-teman yang enggak ngikutin ini enggak salah memahami gitu. Karena beberapa di sini anak memakai diksi-diksi dari beberapa kitab gitu, jadi enggak terpacu pada satu kitab aja gitu, dan beberapa juga anak bikin sendiri. Oke, sebelum lanjut, karena ini masih dasar banget untuk ilmu mantik, maka perlu diulang-ulang terus sampai antum di sana mutamakin, benar-benar paham situ ya. Ini kemarin anak sempat memberikan gambaran ya, pakai spidol gitu, tapi sepertinya tidak efektif karena spidol tuh pengen mana gambar-gambar kayak gini sulit gitu. Karena kekeliruan kemarin bagi teman-teman mungkin yang hadir mungkin agak sedikit sulit ya memahami kenapa kok anak bikin gambar seperti ini kemarin yang anak tulis pakai warna itu. Nah, sekarang anak pengen memperjelasnya lagi gitu. Jadi sebenarnya aku perhatikan kembali di sini ya. Yang aku jadi fokuskan hanya warna biru dan hijau. Oke. Itu kenapa warna orange ini anak tipiskan. Itu bukan merupakan lapisan intinya. Makanya saya berikan tanbih laisal murad annal laun. Nah ini nih, yang biru gelap ini akhos min yang bukan. Ini sebenarnya warna ini ya. Warna yang agak terang ini ya, bukan yang gelap. Mungkin gara-gara proyektor sini kurang. Jadi ini tidak lebih tidak lebih spesifik daripada yang oranye pun wala akhos min yang hijau ini agak yang terang yang lapisan yang ini pun tidak lebih khusus dari ini gitu maksudnya. Pun yang oranye ini tidak lebih khusus atau tidak lebih spesifik daripada hijau. Kenapa Anda bilang amal di sini? Karena khawatir antum nanti mengiranya ketika Anda berikan contoh di sini al-insan hayawan nafi terus masyikat atau masyikatin secara rosem, ini secara hak ya, secara rosem seakan-akan nanti itu katib itu lebih umum daripada hayawan. Kalau seandainya antum pahami ini lebih khusus ya, seakan-akan nanti hayawan ini lebih khusus daripada katib, padahal tidak demikian gitu ya. Ini karena terlihat seperti di dalam, jadi memahaminya bukan seperti itu. Jadi pengen memahami lebih tepatnya adalah antum fokus ke warna yang di sini aja gitu. Ini adalah untuk mempermudah aja, untuk memberikan gambaran seperti apa sih yang dimaksud dengan arodi, seperti apa sih yang dimaksud dengan zati. Oke. Makanya sini yang mutapak kemarin adalah arodinya ya. Arodi yang kosol arod am, yang zati mutapak adalah jin sama pasal. Sedangkan nau kemarin itu mukhtalaf. Atau bisa lihat dari visual ini kenapa mukhtalaf. Ada yang menganggapnya dia zati masuk ke dalam barisan biru lah gitu.
Ada yang menganggap dia masuk ke barisan hijau karena emang dia ada di tengah-tengah ini. Ada yang bilang lazati wala rodi. Makanya di sini mukhtalaf. Kenapa mukhtalaf? Ini semua sudah jelaskan di pertemuan 2 sebelumnya, pertemuan berapa ya? Ke-8 ya. Ala kulli hal makin di sini di awal kan menjelaskan terkait zati sama rodi. Nah, dari diksi matin ketika menjelaskan zati sama rodi secara mujmal atau secara global, dia memasukkan bahwasanya nau itu masuk kepada apa? Arodi. Nah, tunggu buka lagi diksinya di sana. Ya, di situ dia memasukkan nau dengan melihat diksi ijmal itu, nau masuk ke dalam definisi arodi. Akan tetapi yang akan kita bahas sekarang secara mufassal ya, atau dengan tafsil, artinya kita pretelin satu persatu kuliatul khomas ini, maka itu akan bahwasanya di sini musonif memasukkan nau kepada zati. Ya, mungkin secara tekstual itu tidak konsisten ya. Kenapa kok matin di situ menjelaskannya secara global memasukkan nau kepada arodi, terus secara tafsil ke zati gitu. Seakan-akan tidak konsisten. Bukan tidak konsisten. Sebenarnya pengen memberikan bahwasanya ada perbedaan pendapat di sana. Dan mauqif beliau, ini kan asumsi kita ya, secara asumtif bahwa beliau mungkin tidak condong kepada salah satu dari keduanya karena keduanya sama-sama kuat. Adapun yang terakhir ini yang menjadikan lazati wal rodi, ini yang punya Suhaibul Mathalib atau syarat terhadap Tawali. Siapa? Imam Asbihani terhadap Tawalinya Imam Baidawi yang mengartikan dengan lazati wala arodi la dakil wala al kharij gitu ya. Pendekatan seperti kemarin sudah Anda paparkan lebih luas. Yang terakhir dalam gambar di sini adalah perhatikan di sini. Al-wasf wal asasi law fuqidatil mahiyah. Misalnya natik hilang sisi natiknya, maka tidak bisa dikatakan manusia karena ada banyak hayawan. Pun hayawannya hilang, bukan natik, gak mungkin. Karena natik itu turun daripada hayawan. Maka ketika salah satu dari kedua yang hilang, maka fuqidatil mahiyah, maka insan, esensi insan, mahiyahnya insan akan hilang. Dipahami ya? Sedangkan yang arodi al-wasfu as-sanawi laku tidak lam tufqadil mahiyah. Artinya apa di sini? Ketika ada orang nggak bisa menulis, ya tetap dikatakan manusia. Ketika orang tidak bisa berjalan, misalnya, mohon maaf teman-teman yang memiliki kekurangan ya, maka tetap dikatakan manusia. Artinya berjalan dan menulis itu bukan merupakan inti daripada sesuatu itu dikatakan manusia. Dengan gambarnya lebih jelas gak kira-kira? Ya, next. Enak kan? Gak perlu nulis lagi. Ya, anak yang semalaman menggambar ini sendiri. Gak ada asisten soalnya. Perlu asisten ya. Oke, kita ulangi lagi sedikit. Al-as'ilah fi at-tasawwurat. Di sini sebenarnya as'ilah fi at-tasawwurat, munhasir fi at-tasawwurat. Karena as'ilah banyak, ada 5. Ya, antum belajar juga kan 5W 1H. Terus mana yang 4 lainnya enggak? Kan? Enggak ada. Kenapa kok 2? Karena ini jelas di intisor ya, kepada pembahasan tasawwurat. Karena dalam pembahasan ilmu logika yang kita pertanyakan adalah sesuatu itu apa dan apa yang membedakan itu dengan yang lainnya. Cuman 2 ini aja. Sedangkan kenapa bukan pertanyaan inti dalam ilmu mantik. Jadi pahami ya? Tahu bagaimanapun bukan. Maka di sini al-mas'ul bima huwa itu ada 2 bagian kemarin. Ada ghairu muta'addid, ada muta'addid secara sardan aja ya. Kita cepat-cepat aja ya. Karena kemarin udah dijelaskan secara detail sini, maka mungkin bisa antum ulang yang enggak hadir ke pertemuan sebelumnya. Ya, ma huwa ghairu muta'addid, ada yang muta'addid, ya, juz'iyun wahidun, kulliyun wahidun. Ini sepertinya enggak perlu didefinisikan ulang karena juz'i sama kulli sudah dijelaskan cukup panjang di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ala kulli hal ketika dikatakan juz'iyun wahidun atau individu daripada sesuatu konsep tertentu gitu ya. Misalnya manusia sebagai sebuah konsep. Ya. Maka tentu ada sesuatu yang mempresentasikannya berupa individu. Ya, misalnya antum, si A, si B, si C. Gak mungkin ada manusia yang bukan A, B, C sampai Z, sampai apapun itu. Oke? Maka dikatakan sini ketika dikatakan secara individu apa si A? Jawabnya apa? Insan. Nah, jawabnya dengan apa? Dengan nau. Insan karena ini merupakan nau ya. Kedua, kulliyun wahidun atau tanya terkait konsepnya berarti. Kulli kan? Secara universalnya aja. Mal insan, apa itu manusia?
Maka dijawab dengan cara hayawana natik. Nah, di sini perhatikan tanda ini. Tanbih. Oke. Bedakan antara had sama mahdud. Al-had itu al-mahdiyah al-mufastolah, al-mahdud al-mahdiyah al-mujmalah. Maksudnya apa sih? Al-mahdiyah al-mufastolah, al-mahdiyah al-mujmalah. Perhatikan. As-su'al anil mufassal. Misalnya mufassal. Ini kan Zaid itu kan mufassal kan, ditafsil, bukan mujmal. Karena mujmalnya itu manusia. Ketika ditafsil, maksudnya secara individunya, khusus, spesifik gitu. Ma Zaidun. Ini kan mufassalnya daripada manusia ya. Ihtamal jawab ditafsil. Bisa kita jawab dengan cara tafsil, yaitu ya hayawanatik. Boleh nggak kita bilang, apa ini A? Apa si A ini? Dia adalah hayawanatik. Au bil ijmal. Boleh keduanya, atau kita jawab dia manusia. Keduanya boleh. Tapi yang lebih baik adalah kita menjawab yang lebih umum dulu, baru dikhususkan ketika dibutuhkan penjelasan lebih. Maka ketika ditanya, ma Zaidun atau ma A ini, maka kita jawab dengan ijmal dulu. Itu yang ahsan gitu. Manusia. Oh, apa itu manusia? Nah, ketika belum jelas apa itu manusia, baru kita jelaskan dengan tafsir, yaitu dengan had. Nah, sesuatu yang secara global tadi namanya mahdud. Insan itu mahdud, nau itu mahdud ya, had. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Sedangkan as-su'al anil mujmal. Nah, ketika kita mempertanyakan sesuatu yang mujmal, al-manusia tadi ya, mal insan, maka cuma satu kemungkinan, enggak mungkin jawabannya dua. Kalau seandainya jawabannya dua dengan bigal ijmal juga, maka apa itu insan? Manusia ya manusia. Nah, itu termasuk orang-orang yang terkena logical fallacy. Jawaban dia ya manusia. Intinya manusia. Nah, itu orang-orang yang nggak pernah belajar logika seperti itu. Kalau ditanya tentang konsep secara global, maka jawab secara apa? Spesifik. Gitu. Kalau spesifik, kita boleh jawab dengan spesifik atau lebih umum lagi, global. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Maka cuma satu kemungkinan, yaitu jawabannya hanya tuh hayawana. Nanti ini antum biar nggak mulakbat di sini. Kenapa di sini kok jawabannya ada yang had? Ya, karena nanti definisi daripada kuliatul khamas itu, kecuali yang arut am, semuanya makulun fi jawab untuk menjawab pertanyaan ini gitu ya. Artinya yang kuliatul khamas kecuali satu nanti yang arut am, empatnya itu adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan apa aja yang seperti ini kurang lebihnya? Oke, kecepatan enggak ya? Itu kedua, muta'addid, berbilang. Juz'iyat muta'addidah. Berarti apa? Individunya yang berbilang banyak. Perhatikan, mutamassilil haqiqah. Apa mutamassilil haqiqah? Hakikatnya sama. Artinya sama-sama manusia. Dalam kurung an-nau'iyah la asyaksiyah. Jadi yang kita definisikan adalah yang membedakan dia yang sama dalam hakikat nau'nya, bukan syaksiyah. Maksudnya gimana Ustaz? Perhatikan. Ma Zaidun wa Umar wa Irfan misalnya. Oke, apa itu Zaid, Umar dan Irfan? Zaid, Umar dan Irfan sama-sama manusia bukan? Berarti jawabannya cukup jawab dengan insan. Dengan nau ini. Oke ya. Kenapa nau gak pakai had? Perhatikan sini lagi tanbihnya, oke? Jelas ya sampai sini ya. Kenapa la syaksiyah? Artinya kalau di sini sebenarnya dia mukhtalifiyah saksiyah, bukan mutamassilil saksiyah. Kan ini mutamassil hakiko. Hakiko yang apa? Hakiko yang nauyah. Sama secara naunya apa? Sama dia sebagai manusia. Kalau seandainya mutamassilil hakiko asyaksiyah, berarti A sama dengan B, B sama dengan C. Berarti apa? Z sama dengan Umar, Umar sama dengan Irfan. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Oke, semoga enggak kecepatan. Kedua, pertanyaan, bi ayyi syai'in huwa? Fi zatihi fi aradi. Apa yang membedakan ini dari sisi zatnya dan dari sisi aradnya? Sudah kita jelaskan apa zat apa arad sebelumnya. Ya. Ayyi syai'in yumayyizul insanu fi zatihi. Apa yang membedakan manusia itu dari sisi zatnya daripada yang lainnya? Au an ghairi. Itu sisi natik. Karena yang membedakan manusia dari antara hewan-hewan lain itu adalah sisi natik. Maka kita jawabnya dengan apa-apa? Pasal kedua, fi aradi, yang membedakan manusia dari si arodinya. Aisyah ini yumayyizul insan fi aradi katibun. Ya. Karena bisa jadi nanti ini kan khusus buat manusia ya. Nanti mungkin akan ada pertanyaan. Ada kan hewan-hewan mungkin kayak kera dilatih menulis. Ya. Tapi konsep penulisnya hewan dan manusia itu berbeda. Sama kayak kemarin di awal-awal di beberapa pertemuan sebelumnya ada yang nanya antum ya, yang dohik itu ya. Yang kayak dohik ya.
Dohik itu kan dibilang apa? Arotnya kan, arot al khos atau al khosoh ya secara istilahnya. Dohik ya, walaupun ada hewan-hewan lain yang terlihat dia tertawa, tapi tertawanya hewan ini bukan yang dimaksud dengan tertawanya manusia. Dalam artian ekspresinya hanya ekspresinya saja yang sama, akan tapi definisi dohik manusia dan hewan yang lainnya berbeda. Pun kakek ini juga. Oke. Sampai sudah. Next. Nah, di sini kalau antum melihat for free abad kelima abad ke-15 Masehi device risalah. Jadi kurang lebih seperti inilah bahasanya yang ditulis. Nanti disederhanakan diterjemahkan ke bahasa Inggris seperti ini ya. Singkatnya ana sederhanakan lagi dengan desain yang antum lebih familiar. Next. Yang diambil intinya awalnya seperti ini. Kalau antum pengen tahu sejarah Porphyrius gimana Ustaz? Awalnya apakah seperti enggak? Awalnya seperti ini, gak pakai bahasa Arab juga, gak pakai bahasa Inggris. Awalnya berbahasa ya Yunani seperti inilah. Oke? Yang pada akhirnya diterjemahkan ke bahasa Inggris ya lebih dulu, terus ke bahasa Arab. Silakan. Nah, ini yang biasa antum lihat kan? Ini kemarin sudah sampai mana yang jelaskan ya? Sampai jeans doang ya? Udah, kita skip sampai ini dulu, kita baca. Yuk, ada pertanyaan nggak untuk pertemuan sebelumnya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pembahasan hari ini. Ini anak Arab jangan jangan ditulis ulang yang di sini ya. Karena anak kirim. Antum menulis tuh menghilangkan fokusan tuh. Antum cukup dengarkan sambil perhatikan aso ini menuju kemana. Biar antum nggak sambil nulis-nulis. Ini ada orang yang aneh-aneh dipermudah malah mempersulit nulis lagi. Anak share kok insyaallah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. And now ya. Kemarin ya sudah kita jelaskan, nanti kita akan ulang sedikit lagi. Wa imma maqulun fi jawabi ma huwa. Seperti tadi ya. Apa namanya? Operator. Kembali kedua sebelumnya. Nah, iya. Wa imma maqulun fi jawabi, sebelumnya kan wa imma maqulun fi jawabi ma huwa bi hasabi asy-syarikati wal khususiyati ma'an. Maqulun fi jawabi ma huwa. Oke. Bi hasabi asy-syarikati ya, kesamaan wal khususiyati ma'an dan spesifikasinya secara bersamaan. Kal insan binisba ila afrodihi ya. Perhatikan itu yang kal insan binisbah li afrodihi. Menjawabnya dengan apa tadi? Nau ya. Ma huwa zaidun insanun. Berarti di sini memberikan jawaban yang mana itu sama ya. Biasa bisyarikah. Syarikah hanya dengan hewan tadi, wal khususiyah yang membedakannya apa natik. Jadi dalam kata insan itu sudah termuat dalamnya apa hayawana, natik, syarikah, wal khususiyahnya ada. Man sana. Kal insan binisbah ila afrodihi, terhadap afrodnya, individualnya atau ini. Ya, jisya muta'addidah ini. Afrodnya. Nahu zaidin wa amrin atau wa amru wa huwa an-nau'u li'annahu idza su'ila an zaidin
wa amrin atau amru fi bima huma. Nah, seperti ini ya, seperti ya. Bima huma, ma huma apa? Berarti Zaidun wa amrun au amrin, amru au amrin. Jawabannya adalah dengan insan, yaitu nau. Wa nau li annahu idza suila an. Oke. Kanal insan jawaban an huma. Li annahu, hunya balik ke mana? Li annal insan tamamu mahiyatihi ma al mushtarakati bainahuma. Karena insan ini merupakan apa? Tamamul mahiyah, yang mana itu meliputi keduanya. Ya, karena mahiyahnya Zaid sama Amru di sini sama. Ya. Wa idza su'ila an wahidin minhuma kana jawab zalika aidan. Ditanya ma Zaidun, jawabnya insan juga, atau ma Amru, awa ma Amrun gitu. Jawabnya sama insan. Oke. Li'annahu tamamul mahiyati al-mukhtassatu tamamul mahiyati al-mukhtassati bihi. Oke. Oke, pertanyaannya, boleh ya kita jawab dengan natik di sini? Boleh ya kita jawab dengan natik kira-kira? Boleh nggak? Coba operator. Next lagi. Perhatikan di sini. Tuh. Misal natik. Ini afrodnya apa? Masodaknya sama. Masodaknya insan ya ini, masodaknya natik ya ini. Kira-kira boleh nggak yang tadi itu dijawab dengan cara yang harusnya jawabannya insan dijawab dengan natik? Hah? Boleh nggak? Yang jawab boleh, angkat tangan. Sisanya ini yang yakin bukan nggak boleh, tapi nggak tahu. Kembali ke yang paling pertama. Kembali lagi. Iya. Pertanyaannya di sini, natik itu tamamul mahiyah atau juz'ul mahiyah? Sedangkan di sini yang diminta apa? Tamamul ma, berarti nggak boleh menjawab dengan natik, karena natik merupakan juz'ul mahiyah al-mukhtassu biha. Oke? Pun apalagi dengan dohik misalnya, walaupun di beberapa nanti di bab setelah ini dalam bab ta'rifat boleh saja kita mengartikan dengan dohik aja atau natik aja, tapi tentu itu dengan definisi yang sifatnya aksidental atau prosem. Kembali ke setelahnya. Oke. Wa yursamu an-nau bi annahu kulliyun. Oke. Dakhala fihi sairul kulliyat. Rasemnya diapakan? Nah, kemarin juga sama ini. Wa yursamu sini juga diperdebatkan nanti setelah kita belajar kuliatul khamas secara selesai secara utuh, nanti akan diperdebatkan apakah ini definisi rasem, apakah definisi hak gitu. Ala kulihal sekarang antum pahami, bebas memahami ini apa dulu, nanti kita pecahkan di akhir. Wa yursamu annahu bi annahu kulliyun dakhala fihi sairul kulliyat. Ya, kulliyun berarti 4 yang lainnya juga termasuk dalam sini, ya. Maqulun ala kasirin mukhtalifina bil adadi dunal haqiqah. Mafhum mukhalafahnya berarti apa? Muttafiqina bil haqiqah, ya kan? Mukhtalifina bil adat dunal haqiqah. Berarti apa? Muttafiqina bil haqiqah. Ya. Kharaja bihi al jinsu. Oke. Kenapa al jinsu keluar? Karena ala kasirin mukhtalifina bil haqiqah. Mungkin agak mulai slow respon. Kita sedikit lagi perhatikan di sini. Ini spidol, ini penghapus, ini buku. Oke. Antum. Ini apa?
Apa? Ya, alat tulis. Kenapa jawabnya antum alat tulis? Ya, antum mencari sesuatu yang bisa menemukan titik temu yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan satu jawaban gitu ya. Yaitu mencari kesamaan di antara apa yang tadi saya tunjuk di sini. Benar? Oke. Sekarang kalau anak tanya antum, ini apa? Ya, spidol. Antum, ini apa? Penghapus. Ini apa? Buku. Kenapa antum jawab buku, penghapus, sama spidol? Kenapa antum gak jawab sama kayak dia aja? Alat tulis gitu. Kan tadi kan ini semuanya dijawab alat tulis sama dia. Kenapa kalian menjawab ini pas ditanya sesuatu malah jawabnya spidol, penghapus, sama buku? Nah, berarti antum mencari sesuatu yang lebih spesifik kan? Karena antum ingin membedakan antara ini dan yang lainnya. Karena kalau antum jawab ini adalah alat tulis, ya berarti masih ada alat tulis lain selain daripada ini. Secara tabiat sebenarnya bisa terpengaruh, walaupun sebenarnya rasional. Ya. Cuman tabiat antum, ya, kadang rasional itu akan mempengaruhi tabiat. Ya, berarti kayak gini nggak perlu, bahkan kita nggak sadar hal rasional yang kita kira ini tabiat, gitu ya. Karena jelas tadi, antum akan mencari bahwasanya ini sesuatu yang beda dengan yang selainnya, gitu ya. Nah, berarti sama sini kharaja bihi al jinsu. Kenapa jinsu kharaja bihi al jinsu? Karena jinsu tadi apa? Makulun ala kasirin mukhtalifina bil hakikoh. Kalau anda jawabnya dengan, berarti kalau jawabnya dengan papan dengan alat tulis, jawabnya dengan apa? Dengan yang mencari titik sama semuanya. Dengan apa berarti jawabnya? Dengan al jinsu. Berarti kita dong menjawabnya dengan apa? Al jinsu, gitu ya. Antum tadi menjawabnya dengan apa? Anau. Jadi dipahami ya? Kalau dengan diksi mukhtalifina bil adat dunal hakikoh atau muttafiqina bil hakikoh, maka mengeluarkan yang apa? Kasirin mukhtalifina bil hakikoh. Oke. Fi jawabi ma huwa kharaja bihi al pasfu, ya. Ini sebenarnya sama. Fi jawabi ma huwa sama dengan jins, ya. Sama-sama jins juga dijawab untuk menjawab pertanyaan fi jawabi ma huwa. Nah, tapi dengan diksi ini fi jawabi ma huwa akan mengeluarkan apa? Pasal sama khosoh. Kenapa? Karena keduanya untuk fi jawabi ayu syai'in huwa. Mafhum ya? Wal arad al-am. Kenapa arad al-am enggak dimasukkan juga di sini? Dikeluarkan juga, kemarin sudah kita bahas. Karena apa? Karena arad am tidak dipakai untuk menjawab pertanyaan apapun. Karena terlalu umum. Ma'an asalisa. Asalis berarti yang mana maksudnya? Ma'an asalisa. Al-arad al-am, walaupun sebenarnya ya, al-arad al-am itu yakhruju bima kharaja bihi al-jinsu aidon. Maksudnya apa? Arad am itu sebenarnya udah disisihkan daripada diksi yang sebelumnya. Yang mana itu? Yang mengeluarkan jins. Apa itu? Muttafiqina bil hakikoh atau mukhtalifina bil adat dunal hakikoh. Kenapa juga dikeluarkan dengan diksi itu? Kenapa? Karena arad am itu apa? Untuk dua. Kasirin muttafiqina wa mukhtalifina. Nah, maka di sini dia akan dikeluarkan juga. Oke. Lakinnal ansab ikhrajuhu bima kharajat bihi al-khassah. Nah, tapi akan lebih tepatnya mengeluarkan al-arad am dengan apa? Dengan diksi yang mengeluarkan khassah, yaitu apa? Fi jawabi ma huwa tadi, gitu. Ikhrajuhu bima kharajat bihi al-khassah li tasyaruki ma fil aradiyah. Kenapa? Karena arad am dan khassah merupakan aradi. Simple, sederhana ya. Oke, wan nau'u qismani. Aywa. Sekarang next. Oke. Wan nau'u qismani idofiyun atau relatif wa huwa al-mundariju tahta jinsin.
Idofi, ini perhatikan, ini anak udah bikin semudah mungkin untuk memahami visual ini ya. Perhatikan sini. Kemarin tentang jins, jinsul ali udah kita bahas, al mutawasid ya, yang itu berupa yang madi dan nami ini, pun yang safil, al hassas ini. Nah, kira nggak perlu lagi lagi. Nah, sekarang kita fokus ke naunya. Berarti naunya dimulai dari mana sih? Apa yang dibawa jins? Dengan alasan apa? Karena dengan pendapat bahwasanya al-jauhar ini sebagai apa? Jinsul ajnas. Atau apa? Al-jinsul ali atau al-hakiki. Mukobil hakiki apa? Idofi. Berarti selain ini nanti ke bawah, jins yang ke bawah itu sifatnya idofi. Makanya anak kasih garis di sini idofi. Ini berarti jins idofi. Nah, di sini juga sama nantinya. Nau yang haki yang paling bawah ini sabit al-hakiki. Berarti selain pada ini adalah idofi. Sampai mana batasnya? Sampai sini. Kenapa Ustaz batasnya sampai sini? Perhatikan alal qaul Asy'ariyah atau mutakallimin bahwasanya jinsul ajnas ini nembak enggak? Oh ya, jinsul ajnas bagi mutakallimin atau Asy'ariyah itu adalah al-jauhar. Makanya itu tadi yang bilang kita masih mantik kita itu udah dimodif sedemikian rupa sehingga bisa dipakai untuk akidah kita. Gitu ya. Karena kalau falasifah niscaya bukan jauhar lagi yang menjadi jinsul ajnas. Tapi yang sini kita bahas. Nah, alal qaul bahwasanya al-jauhar ini sebagai jinsul ajnas bagi Asy'ariyah. Gitu. Nah, kalau ini jinsul ajnas bagi Asy'ariyah, maka yang di bawahnya adalah jins, bawahnya lagi nol. Bawahnya lagi individu. Oke. Nah, sekarang ke anau. Oke, sini aja lah biar antum nggak salah fokus dulu. Nah, yang pendapat kedua adalah bahwasanya jauhar ini dari penafsir udah berbeda ya antara Asy'ariyah dan falasifah atau andal mutakallimin wal falasifah. Jauhar itu adalah al-hayyula, as-surah, al-jismu tabi'i, an-nafas, al-aqlu. Nah, ini ntar enggak apa-apa antum enggak paham ini dulu karena nantinya antum pelajari dalam ilmu makulat. Ya, di sini sebagai hal al-hayyula sebagai mahal, surah sebagai hal, al-jismu tabi'i adalah ketika hayyula sama surah ini terangkat akhirnya menjadi al-jismu tabi'i. Apa juga bagiannya nanti antum pelajari di makulat, ada yang abstraksi atau mujarrad. Nah, nafsual aqlu ini. Ya. Nah, ini ntar untuk pelajari. Nah, ala kulli hal yang pengen sampaikan sini adalah bagi falasifah jinsul ajnas itu bukan jauhar aja. Nah, di sini khilaf bagi mereka. Bagi falasifah pun khilaf. Ada 4 di sini kurang lebihnya. Yang pertama bahwasanya jinsul ajnas itu adalah al-wujud. Tapi ini mardud kemarin sudah kita bahas. Kenapa? Kalau wujud, nanti di bawah wujud itu ada yang wujudnya Allah juga. Karena wujudnya Allah itu bukan wujudnya kita sana. Maka nanti panjang, nanti lihat pertemuan sebelumnya. Ala-kula sih sudah kita bantah kemarin. Kenapa bukan wujud? Yang kedua adalah al-jauhar wal arad. Al-jauhar wal arad. Yang ketiga adalah al-jauhar wal qam wal kaif wal mudhaf. Nah, ini al-maqulatul asyar indal muhaqqiqin. Makanya kita belajar maqulatul asyar karena ini yang dipakai muhaqqiqin dalam menjelaskan ilmu maqulat. Asyar itu apa sih? Asyar itu satunya jauhar, 9-nya apa? Arad. Nah, kalau di sini diringkas, intinya jauhar sama arad. Perbedaan sana aja. Nah, sedangkan di sini al-jauhar, al-qam, al-kaif wal mudhaf adalah al-qam, al-kaif wal mudhaf ini bagian daripada al-arad intinya. Singkatnya adalah nanti kam ini yaqbalul ismah, kaif la yaqbalul ismah wala nisbah, ini nisbah. Intinya nanti arad itu secara garis besar terbagi menjadi 3. Sehingga kurang lebih nanti pendapatnya yang ini kurang lebih sama aja, yaitu jinsul ajnas itu bukan satu, bukan jauhar akan tapi jauhar wal arad. Makanya kemarin kita kasih visual ke atas. Kalau tarik ke atas al-mudrokat az-ziniyah, nanti sini tarik ada arad, di sini nanti ada apa kemarin? Masih ingat sini al-mawjudat, atasnya ada mungkinat ya, ada maklumat ya. Kemarin sudah anak tuliskan juga, belum tulis.
Terdepannya itu ulang lagi. Oke, sekarang fokus ke sini untuk membedakan antara James dan now dulu. Maka pertama kita jelaskan dulu sini terkait bahwa substansi, segala sesuatu itu terdiri pada substansi satu. Dan nggak ada sesuatu yang benar-benar satu nantinya, yang pada akhirnya akan menjadi al-jauhar al-murakkab, yaitu yang bawah-bawahnya semuanya murakkab. Yang kita lihat itu adalah jauhar yang murakkab, sehingga terjadilah segala sesuatu. Oke? Baik yang bisa kita indra ada atau yang tidak bisa kita indra. Yang material, sesuatu yang bersifat materi, immaterial atau gerumadi tidak materi, nafas. Nafas, spirit, roh atau cinta. Cinta bisa dilihat nggak? Nggak bisa dilihat. Kalau cinta bisa dilihat, kita nggak perlu mengungkapkan perasaan lagi kan ya. PJ banget sebenarnya. Tapi kalau justru cinta itu bisa dilihat ya, nggak ada tantangan lagi antum. Mungkin seperti itulah. Apalagi amanah, percayaan, kejujuran. Itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat tapi ada. Benar ya? Di Adabul Bahas karena membahas terkait nafkah. Bahwasanya ada orang misalnya bilang Tuhan itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak bisa dilihat. Bisa nggak lihat Tuhan? Nggak bisa. Habis itu dinakep dengan jaryani wa takhalluf. Kita nanti belajar di Adabul Bahas Munazarah. Kalau begitu sama aja dong kayak cinta. Cinta itu bisa dilihat nggak? Enggak. Tapi ada nggak? Ada lah. Kok bisa? Kamu jawab dengan alasan yang sama-sama tidak bisa dilihat, tapi kenapa Tuhan kamu bilang tidak ada, sedangkan cinta kamu bilang ada? Ntar di Adabul Bahas Munazarah kita pelajari. Seperti itulah, yang kurang lebih enak yang membahas yang sini doang. Turun dari sini yang material. Material ini ada animate atau inanimate. Jadi animate dikatakan bernyawa atau tumbuh kembang dan lain-lainnya. Inanimate benda mati lah. Zaman. Apapun itu, meja, lantai, tulis ini bergerak. Tapi bergeraknya bukan karena sendiri, tapi digerakkan. Kalau bergerak kayak gini, kan kaki tersentuh, ada yang nyentuh berupa angin misalnya. Terpanjang lah itu, belajar di makhluk tadi itu. Nami, yang bernyawa, ada yang hassas, ada yang gairu hassas, ya. Sensitif atau insensitif, nabat, ya. Gairu hassas, tapi nanti ada kayak putri malu, kan kita bahas lagi di pembahasan setelah ini, insyaallah. Kayak putri malu itu gimana tuh? Itu kan sensitif ya, terkena langsung, tuh, gitu. Hassas, sensitif, itu ada yang natik, ada yang natik, yang natik tulang kita. Ada pembagiannya yang Syajaroh, Porphyrius atau the tree of porphyry. Oke. Nah di sini perhatikan, naun di sini insan ini sebagai hat atau makhluk maksudnya tadi? Sebagai makhluk karena hatnya apa? Hayawan, natik. Oke. Hayawan di sini kira-kira sebagai apa? Sama aja, makhluk juga. Nah nanti al-jismu an-nami yang hassas sebagai hatnya. Bisa dikisahkan ke atas lagi? Makhluk. Tarik. Hat. Tarik. Seperti itulah ya. Kayaknya ada kasih gambaran seperti ini. Nah ini dikatakan Safil mau An-Naum as-Safil karena yang paling mendekati atau yang paling mendekati manusia, yang membedakan manusia dengan yang lainnya, namanya natik, berupa puzzle. Maksudnya An-Naum as-Safil adalah hayawan natik karena yang paling mendekati ke sini, bawah atau istilahnya qorib, ibaid, mutawassit yang di daerah sini. Oke. Ala kulli hal, dia semakin mengkerucut ke bawah, semakin sedikit afrodnya. Coba antum next tadi, biar lebih jelas tadi. Misalnya di sini, perhatikan, insan asad faros. Maka kita mencari jenis yang menemukan tiga ini, yaitu hayawan.
ketika ada apa itu insan, asad, faros, warat, wartu, mawan, mangga, osop, asop, maka kita mungkin gak menjawab dengan hayawan kira-kira. Gak mungkin. Kita akan mencari titik persamaan antara insan, asad, faros, warat, manju, osop, apa kira-kira? Alis munami. Karena dia dari nabatat tadi. Ya. Ketika ditanya lebih banyak lagi yang berbeda-beda struktur pembentuknya gitu, maka akan lebih luas lagi jawabannya. Kita akan mencari jawaban yang sekiranya bisa mengcover pertanyaan yang beragam itu. Oke, maka semakin yang ditanya itu semakin sama, maka dia akan semakin mengerucut. Sama kayak yang tadi. Oke, sekarang kembali lagi. Iya, kita baca lagi biar jelas. Wanau kismani idofiyun wa huwa al-mundarik tahta jinsin wa hakikiyun wa huwa ma laisa tahtahu jinsun kal insan. Idofiyun berarti al-mundarik tahta jinsin, maksudnya ini yang paling atas nih. Berarti ini apa? Naunya idofiyun, benar tadi ya? Ma laisa tahtahu wa hakikiyun wa huwa ma laisa tahtahu jinsun. Apa yang tidak ada di bawahnya jinsun? Di sini nanti mulakbat. Makanya nanti dikritik di sini. Yang lebih tepat adalah ma laisa tahtahu naun. Itu boleh antum kasih keterangan. Yang lebih tepat diksinya adalah ma laisa tahtahu naun. Karena kalau seandainya dibilang ma laisa tahtahu jinsun, antum masih bisa menjawab dengan hayawan. Sedangkan bukan ini yang dimaksud hakiki. Yang dimaksud hakiki adalah insan. Karena di sini tidak ada nau selain di bawahnya tidak ada nau, di bawahnya karena apa? Afrod atau asqos. Oke. Oh, di sini perhatikan. Insan ini sebenarnya juga dikatakan idofiyun. Jadi insan ini nau yang dia dikatakan hakikiyun wa idofiyun bi'tibar. Dikatakan nau hakiki bi'tibar, dikatakan nau hakiki bi'tibar. Kenapa dikatakan nau al-idofi? Dia dikatakan an-nau al-idofi karena al-mundari tahta jinsin. Nah, ini tahta jinsin enggak insan ini? Di bawah jins ya? Insan, di bawah jins kan? Berarti dia juga masuk dalam definisi apa? An-nau al-idofi. Keduanya apa? Hakikiyun ma laisa tahtahu jinsun atau ma laisa tahtahu nauun yang lebih tepatnya. Masuk juga enggak? Berarti insan di sini dia sebagai nau hakiki dan nau idofi, tergantung dari sudut pandangnya. Oke. Fabainahuma umumun wa khususun min wajhin. Fayajtami'ani fi nahwi al-insan. Nah, di sini umum wa khusus min wajhin, ana belum sempat menggambarkan tadi, lupa. Karena insyaallah cukup mudah ya untuk dipahami ya. Umum makhsus min wajhin itu singkatnya adalah ada sisi yang sama dan ada sisi yang beda. Fa yajtami'ani fi nahwi, sisi samanya di mana? Dalam contoh insan. Berarti insan apa? Fa innahu naun idofiyun. Ya. Kenapa? Lindirojihi tahta jinsin. Wa huwa al hayawan. Jinsin hayawan ini. Dan dia juga dikatakan hakikiyun is laisa tahtahu jinsun au alaisa tahtahu naun. Maka tadi yajtami'ani atau bersama dalam satu sisi yang sama gitu ya. Wa yanfaridu al-idofiyu binahwi al-jismiyan nami. Nah, an-nau al-idofi yang dia cuma idofi aja, tidak bersama dengan hakiki. Contohnya apa? Al-jismu'an anami. Nah, ini antum mungkin agak bingung ya, kenapa sih yang taruh di samping sini, samping ini, samping ini. Nah, biasanya yang di samping yang mahadud ini
itu yang dipakai di beberapa buku cross. Tapi nanti kalau antum baca buku-buku yang lebih dekat zamannya ke kita, mereka pakai diksinya seperti ini. Dan ini lebih tepat, menurut kanan dan lebih enak untuk ingatnya, karena dia dia nggak merokap, mufrad gitu ya. Kalau ini kan merokap. Ini merokap. Nah ini untuk menyederhanakan aja, biar dia terlihat mufrad. Oke, wayan faridu al-idofiyu binahwi al-jismi an-nami. Ini berarti ya, al-jismi an-nami. Fa innahu fawquhu jinsun. Ya, dikatakan idofi karena apa? Di atasnya jinsun. Apa itu? Al-jismu al-mutlaq wa huwa al-jismu al-mutlaq wa tahtahu jinsun wa huwa al-hayawan. Pun di bawahnya jinsun. Apa itu? Al-hayawan. Tapi dia tidak dikatakan hakiki. Kenapa? Karena tidak berada di paling bawah. Nanti seperti itu aja. Wayan faridu al-hakikiyu wayan faridu al-hakikiyu bil mahiyati al-basiltoti. Nah, ini agak beribad di sini. Kal akli al-mutlaqi indal hukama atau al-falasifah ya. Al-qaul binafi jinsiyatil jauhar. Nah, tadi masih ingat ya? Yang menganggap jauhar itu sebagai jinsul al-jinas siapa? Asy'ariyah. Berarti hukama atau falasifah binafi jinsiyatil jauhar atau menafikan bahwasanya jauhar sebagai jinsul al-jinas. Nah, bagi mereka berarti apa? Ada yang beranggapan bahwasanya al-aqlu tadi. Coba antum perhatikan kembali. Ini al-aqlu kan termasuk ya, karena jauhar itu terdiri daripada 5 ini gitu. Ada jauhar itu 5 inilah intinya gitu. Nah, aqlu sini termasuk. Oke? Nah, bagi mereka ada yang namanya an-naul munfarid, yaitu al-aqlu. Nah, ini agak ribet. Kita ke pelajaran selanjutnya. Next. Nah, ini kembali kayak kemarin. Kita belajar sedikit makulat al-uqul al-asyraf, Plotinus Theory of Emanation, teori emanasi Plotinus. Nah, ini Plotinus tuh bapaknya Neoplatonisme. Apa sih Neoplatonisme? Bisa kita katakan adalah orang yang mempertahankan teori Plato dalam berbagai hal tentunya, atau orang yang menjabarkan maksud dari Plato. Makanya dikatakan bapak Neoplatonisme atau 3 setelah Masehi. Sedangkan Plato apa? 3 sebelum Masehi. Enak ya teringatnya ya. Plato ini kan sebenarnya dalam bukunya lupa bahasa Inggrisnya, ala kuliah terkait metafisik. Beliau menjelaskan teori emanasi, bagaimana segala sesuatu ini terjadi. Gitu ya. Nah, ini Anda jelaskan dulu nih. Ini makulat, ini penting kemarin. Yang Anda bilang ini walaupun untuk belajar makulat bisa jadi diloncati. Jadi bagi Plotinus bahwasanya segala sesuatu, padahal apa? Plotinus berapa abad kapan dia tadi lahirnya? 3 setelah Masehi. Sedangkan Islam kapan? 6 atau 7 ya? Setelah Masehi. Berarti sebelum Islam secara resmi datang ya, bahwa Rasulullah, Plotinus sudah mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu berasal daripada the one. Dia menyebutnya yang sejauh ini nih, yang titik pertama ini namanya the one. Atau bahasa Yunaninya itu Tuhan. Nah, sini Anda curiga juga. Bisa jadi bahasa kita Indonesia serapannya dari bahasa Yunani, kan keren ya? Tuhan. Bahasa Yunaninya Tuhan. Ini the one, sini agak ribet sih. Ini yang bikin anak agama terotak. Intinya konsepnya seperti ini. Ini perhatikan baik-baik yang ngantuk-ngantuk. Dua, segala sesuatu berasal daripada dua nih, atau Allah Subhanahu wa taala bagi kita ya. Itu dia sudur bil illah di sini. Dia sebenarnya Allah itu bagi Plotinus ya, dia tidak menciptakan segala sesuatu ini ya langsung plek gitu aja, enggak. Dia menciptakan yang namanya al-aqlu al-awwal, namanya al-aqlu al-awwal. As-sudur bil illah. Kenapa bilillah Ustaz? Karena bagi kita bukan bilillah. Bilillah ini apa? Kausalitas. Bagi kita, bagi akidah kita ya, mutakalimin ya, syairah ya, bahwasanya Allah itu mau menciptakan atau enggak mencipta tetap Allah. Tapi bagi teori kausalitas, yang namanya kholik harus punya makhluk, yang namanya makhluk harus punya kholik. Nah, di sini kan jadi perdebatan banyak juga ya.
Bahwasanya ya kalau nggak menciptakan apakah masih Tuhan? Nggak bisa dong gitu. Kalau dikatakan kholik harus ada makhluk dong. Nah kalau yang berkata kalau ada kholik harus ada makhluk, itu berarti dia penganut teori apa? Kausalitas terkait Tuhan. Gitu. Nah termasuk Plotinus, dia menganut kausalitas terhadap Tuhan ini. Walaupun dia secara langsung mengatakan ini the God, gitu bukan? Dia mengatakannya Tuhan. Sudur bil ilah baginya ya. Nah, dari satu al-aqwal awal ini dia akan memberikan dampak kepada al-aqlu asani. Ini kan karena al-asudur the one in dia sifatnya wajib ya. Maka ketika dia wajib ini kena kepada al-aqlul awal, maka al-aqlul awal juga punya sifat wajib. Karena dia ciptaan, maka dia juga sifat mungkin. Jadi di sini al-aqlul awal punya dua sifat, wajib dan mungkin. Sifat wajibnya akan memberikan dampak kepada al-aqlul asani. Sifat mungkinnya akan beri dampak kepada al-falaq al-tasik. Jadi paham ya? Ini ke atas mungkin, bawah wajib. Oke. Dari dua satu ke dua wajib, satu ke 9 mungkin. Habis itu dari dua kan karena dari wajib juga sudurnya dari yang wajib, maka ini juga wajib nantinya. 2 ke 3 wajib, 2 ke 8 mungkin. Oke? Ntar ketiga, 3 ke 4 wajib, 3 ke berapa ini? Berapa tadi? Ke 7 ya? Ke 7 mungkin. Bisa baca ya yang terakhir ya? Oke, bisa dipahami ya. Makanya sini anak katakan ini al-akhlaq at-ta'sir bil apa ini? Bi atibaril imkan bin nazar liza fihi. Ini al-uqul at-ta'sir bi atibaril wujub bin nazar li sudurihi 'anil wajibi bi tariqil illah tadi. Maka ke bawah ini wajib, ke sini mungkin. Oke. Ke atas ke bawah artinya sini singkatnya sini. Kullu aqlin mudabbirun lil aqli anasyanhu. Setiap akal itu mengatur akal yang mana itu muncul karenanya. Oke? Maksudnya apa? Al-aqlu awal anasyanillah, al-aqlu awal yang disebabkan yang timbul karena Allah ini akan mengatur aqlu sani. Dan apalah ketasi, tidak cara bandingnya. Dan selanjutnya, yang menjelaskan ini tadi. Ya seperti itu akhirnya sini. Akhirnya jelas seperti planet ini. Saturnus, Jupiter, Mars, Matahari, Venus, Merkurius, bulan, dan paling ujung atau yang paling dekat kepada kita itu bulan. Nah dari sinilah dari bulan dan al-aqlu al-fa'al atau al-fayyad yang menghasilkan nanti the four element al-nasil al-ba'ah. Tahu ya, avatar ya. Dari sini terciptalah segala sesuatu. Ini teori Plotinus terkait penciptaan. Tapi ini bukan untuk dianut. Ini untuk kita batalkan. Karena tadi apa? Kita bilang indal asyairah jinsul ajanas itu bukan al-uqul al-asyirah ini. Akan tapi apa? Al-jauhar al-farad. Jadi kita belajarnya untuk kita bantah. Oke. Kenapa kita bahas ini? Masih ingat kenapa kita bahas ini? Karena pengen menjelaskan al-jinsu al-munfarid, an-nau al-munfarid. Perhatikan di sini. Fal-aqlu kulliyun. Kenapa dikatakan kulli? Karena ada ukul asyroh. Oke? Kayak manusia. Kulli bukan? Kulli. Karena ada ini antum-antum semua ini. Oke. Wal ikhtilaf fihi hal huwa jinsun munfaridun au naun munfaridun. Bagi yang mengatakan dia jinsun munfarid, misalnya al-uqul asyroh, ya, al-aqlu aja, al-aqlu al-mutlak, artinya yang memunculkan al-uqul al-asyroh itu, maka kalau dia jinsun al-uqul al-asyroh sebagai anwa. Dipahami? Kalau seandainya kita anggap bahwasanya al-aqlu al-mutlak itu sebagai naun, maka al-uqul al-asyroh itu sebagai afrod. Jadi pahami ya? Makanya dikatakan di sini wayan faridu al-haqiqiyu bil mahiyah al-basitoh. Ya. Al-mahiyah al-basitoh apa sih? Sesuatu yang tidak murokab. Ya. Nah kalau nggak murokab berarti apa? La jinsa laha. Tidak mempunyai jins. Karena kalau murokab pasti mempunyai
dan satu pasal bagi pendapat yang mengatakannya. Oke. Karena tuh belajar ini sekaligus belajar samsiah sebenarnya. Kalau agak pusing-pusing nggak apa-apa lah, dikit-dikit, cerna-cerna dikit-dikit. Oke. Kal akli al mutlak. Nah, ini ya, berarti ini bagi kita batal ya. Berarti bagi kita apa? Bahwasanya nggak ada konsep nau al munfarid, ada konsep al jinsu al munfarid, akan tapi la misalalahu. Ini bagi kita, bagi falasifah ada misalnya, yaitu akal. Bagi yang mempercayai teori Plotinus misalnya. Siapa sih yang mengikuti Plotinus ini nantinya? Al-Farabi, Sekas Al-Farabi, Ibnu Sina mengikuti ini teori Plotinus ini. Oke. Oke, kembali kepada yang sejarah tadi. Sejarah. Setelahnya. Ayo. Jadi pahami ya berarti ya. Intinya sini apa? La misal indal muhaqqiqin al aqlu binaan ala jinsiyatihi. Ai inda Aflutin atau Plotinus wal Farabi wa Ibnu Sina. Sampai sini pertanyaan sebelum kita lanjut ke pasal. Pokoknya tadi yang anak singgung, anak tambih dawal terkait makulat, gak apa-apa antum sekarang gak paham. Jangan sampai nanti waduh berat banget, enggak. Emang berat karena antum belum belajar makulat dari awal gitu. Tapi anak singgung karena butuh penjelasan sederhana lah. Karena kalau menjelaskan makulat lagi ya kayak ngajar dua mada sekaligus nanti. Itu tadi nanti dijelaskan di pertemuan selanjutnya sebenarnya ya terkait itu, karena ada beberapa hal yang kita anggap sama ekspresinya tapi beda ya, kayak misalnya tadi dohik kan insan dikatakan, boleh nggak kita mengatakan contoh hayawan dohik? Boleh, kita boleh mengatakan contoh hayawan dohik ya di bab-bab setelah ini gitu, yaitu dengan rosem. Kenapa? Karena dohik itu terlahir daripada sifat natiknya dia. Sedangkan dohik yang pada monyet, yang kalau tertawa, yang bahkan bibirnya sampai keungkap ke atas itu lahir dari natiknya monyet bukan? Karena monyet gak natik dari awal. Berarti dohiknya monyet dan dohiknya manusia beda gak? Bisa dipahami gak? Nah sama nanti Putri Malu. Sensitif yang menyebabkan manusia itu sensitif, berbeda dengan menyebabkan Ratu Malu sensitif. Ya ini mungkin ntar akan kita ulas ya setelah ini. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kayaknya anak kedepannya bakal ganti mukoror. Biar antum tahu buku-bukunya Seza Karya Lansori kayak gimana. Berapa menit lagi azan? Setengah jaman lebih ya? Masih bisa satu lagi. Setengah jam 4 bisa lah ya, pasal ya. Soalnya satu-satu ntar lama banget kita hatamnya.
Oke, lanjut ya. Oke, oke, tambahan dikit lah. Sudah bisa membedakan ya, jinsu adi, mutawasid, safil, nau adi, mutawasid, safil, yang mana hakiki di antara keduanya dan mana idofi di antara keduanya. Ini antum semoga bisa baca garis ini. Intinya garis ini untuk menandakan bahwasanya ini batasan idofi, ini batasan idofi. Ini berlaku. Kenapa warnanya orang kira-kira? Karena berlaku untuk nau pun berlaku untuk jins, gitu ya. Karena udah pilihkan warna sekiranya seperti itulah. Terus di sini ada tambahan. Di sini ini kan dikatakan afrod ya. Sebenarnya biar lebih enak atau lebih detail, ini bisa kita katakan ashkos. Nah, nanti di atas sini, di antara nau ini, insan dan ashkos, yang namanya asnaf. Apa bedanya? Kalau ashkos ini adalah nau al-muqayyad bi tasyakhus, kalau asnaf al-muqayyad bi arodihi. Jadi maksudnya apa? Ana al-Banjari, ana sebagai Irfan, terus Syaksun Banjari, sunfunnya ana, baru ke atasnya baru nau. Mungkin gitu kali. Oke, bismillah, kita lanjut. Wa imma ghairu maqulin fi jawabi ma huwa. Oke, back. Lagi. Ayuh. Wa imma ghairu maqulin fi jawabi ma huwa, tidak untuk menjawab pertanyaan ma huwa, bal maqulun fi jawabi ayu syai'in huwa, akan tapi untuk menjawab pertanyaan apa ayu syai'in huwa fi zatihi. Jelas ya. Ai jauharihi. Oke. Wa huwa alladhi yumayyiz syai'a walau fil jumlah amma yusyariku fil jinsi karena tiki binisba ilal insan. Oh, ini udah gampang banget, sudah jelasin ya. Wa huwa ai al maqulu fi jawabi zalika, dinamakan apa? Al faslu, untuk membedakan apa yang membedakan manusia dari sisi zatnya, itu adalah natiknya. Maka natik ini merupakan huli yang disebut dengan pasal. Wa zalika li annahu idza su'ila al insan bi ay syai'in huwa fi dzatihi kana an-natiku jawaban anhu. Mafhum. Li annahu yumayyizu amma yusyariku fil jinsi. Oke, yang membedakan antara manusia dari apa yang meliputinya dalam jinsnya. Apa jinsnya manusia tadi? Hayawan. Yang membedakan manusia dari hayawan. Sini perhatikan, fi dzati, kalau seandainya pertanyaannya kita tutup sampai ayu syai'in yumayyizul insan tanpa ada ini, maka boleh kita jawab dengan pasal atau kosong, karena tanpa koid. Kalau diberi koid, kalau fizati berarti pasal, kalau diberi koid fi arodi berarti kosong. Tapi kalau dia mutlak tanpa diberi koid, maka boleh pasal, boleh kosong cara jawabnya. Easy kan? Lanjut. Wa tabi'a fi ikhtisarihi ala qawlihi fil jinsi. Perhatikan diksinya di situ. Maqulun fi jawabi ay syai'in huwa, ya, fi apa tadi diksinya? Lima syai'a wala fil jumlah amma syariku fil jinsi. Ya, maksud itu wa tabi'a fi ikhtisari ala qawli fil jinsi, maksudnya mencukupkan sampai diksi fil jinsi aja, enggak ditambah yang lain, karena ada beberapa definisi yang lain gitu. Karena mengikuti apa pendapat mutakot dimin binaan ala anna kullamahiyah laha pasun falaha jinsun. Karena bagi mutakot dimin bahwasanya segala sesuatu yang atau segala mahiyah yang dia punya pasal pasti punya jins, gitu ya. Kayak natik berarti punya jins, yaitu hayawan tadi ya. Habis itu sohil buat poros berarti punya jins, itu hayawan juga. Wazabal mutakhirun ila ziyadati au fil wujudi. Jadi ditambah fil jinsi au fil wujudi. Nah, di sini perbedaan pendapat bagi manatikoh terkait boleh nggak sesuatu itu, kan gini,
kaidah bagi mutaqaddimin apa? Segala yang punya pasal pasti punya jins. Oke? Nah, berarti ada sisi umum, ada sisi khusus. Untuk apa khusus? Untuk membedakan antara yang umum ini dengan yang lainnya. Nah, kalau mutakhirin mengatakan nggak mesti yang membedakan tuh harus jins dan pasal. Maksudnya murokabnya nggak mesti harus dari jins dan pasal. Boleh saja antara pasal dan pasal. Paham ya? Jadi pasal ini membedakan dengan pasal yang ini. Jadi nggak ada jins sana. Nah, di sini sebenarnya perbedaannya adalah kepada sesuatu yang tidak mempunyai jins. Yang ittifaq apa? Sesuatu yang punya jins pasti punya pasal. Nih, ini bagi mutaqaddimin ataupun mutakhirin sama. Segala yang punya jins pasti punya pasal. Yang berbeda apa? Yang punya pasal tapi tidak punya jins. Mungkin nggak seperti itu? Oke. Bagi mutaqaddimin, bagi mutaqaddimin, sesuatu yang tidak ada jins, ya kan, tidak ada pasal tadi, maka implikasinya apa? Implikasinya kepada gak ada pasal tanpa jins. Nah, karena kalau seandainya ada pasal tanpa jins, artinya sesuatu itu terdiri dari pasal-pasal aja. Kan tadi gini, jins membedakannya dengan yang lain adalah pasal. Oke, paham ya? Jins yang am, pasal yang mukhtas, gitu. Atau akhwas sana. Kalau seandainya boleh ada sesuatu yang cuma pasal tanpa jins, berarti gini, jins ini membedakannya dengan pasal ini membedakan dengan yang lain adalah pasal yang ini. Nanti pasal yang ini membedakan dengan yang lain pasal yang ini lagi. Jadi nanti apa? Yalzam tasalsul. Sedangkan, nah kalau yalzam tasalsul, makanya nggak ada yang namanya jins tanpa apa? Pasal atau pasal tanpa jins. Ini bagi mutaqaddimin. Itu landasan kenapa mengatakan nggak ada jins tanpa pasal pun pasal tanpa jins. Karena tadi, kalau ada pasal tanpa jins, berarti harus ada yang membedakan dengan yang lainnya. Berarti pasal dengan pasal. Berarti pasal ini harus dibedakan dengan pasal ini, dengan pasal ini, dengan pasal ini. Tasalsul. Oke. Sedangkan mutakhirin sederhana aja. Gak mesti tasalsul. Itu singkatnya seperti itu. Lebih detailnya tuh baca sendiri nantinya. Biar nggak terlalu pusing. Wa mabnal khilaf ala jawab wa mabnal khilaf. Nih maksudnya di antara mutaqaddim sama mutakhir tadi. Ala jawazi tarakkubil mahiyati min amroini mutasawiyaini wa adami. Perbedaan di antara mutaqaddimin dan mutakhirin adalah apa? Boleh tidaknya apa? Sesuatu itu terdiri dari sesuatu yang sama mutasawiyaini atau tidak. Pasal sama nggak antara pasal? Nah, kalau sama, ini ada yang membolehkannya, ada yang tidak membolehkannya. Oke. Faman jawaza tarakkubuha min zalika zada mazukiro. Nah, bagi orang atau mazhab yang membolehkan bahwasanya sesuatu itu boleh terdiri daripada sesuatu yang sama, artinya pasal untuk membedakannya dengan yang lain, dengan pasal juga, berarti menambahkan apa? Fil jinsi au fil wujudi. Jadi dalam definisinya bertambah au fil wujudi. Nah, tapi waman lafala yang tadi yang mutaqaddimin bahwasanya gak mungkin ada jins tanpa pasal pun pasal tanpa jins, maka mencukupkan dengan definisi apa? Fil jinsi tadi. Nah, berarti bisa kita lihat di sini bahwasanya musannif mengikuti mazhabnya apa? Mutaqaddimin. Bahwasanya tidak ada sesuatu yang terdiri dari sesuatu yang sama. Artinya membedakan untuk sesuatu itu dibedakan dengan yang lainnya dengan sesuatu itu sendiri. Ya, pikir-pikir dikit lah. Oke. Wa yursamu al-faslu bi annahu kulliyun dakhala fi sa'iril kulliyat sama kayak sebelumnya. Yuqalu ala syai'i fi jawabi syai'in huwa bi zatihi. Huwa bi zatihi. Kharaja bi al-jinsu wa nau. Otomatis kalau seandainya dengan pertanyaan ini, maka jins dan nau akan keluar. Oke. Li annahuma yuqalani fi jawabi ma huwa wal ard al-am li annahu la yuqalu fi jawabin aslan. Tadi udah kita jelaskan panjang. Wal khassa la li annaha innama tumayyu syai'a fi aradihi. Pun khosoh dikeluarkan. Kenapa? Li'anna innama tumay syai'a fi aradihi la fi zati. Udah enak banget ini ya.
Nah, sekarang wal faslu qismani, ke slide yang terakhir. Akhirnya. Iwa. Qaribun wa huwa ma yumaj syai'a an jinsi al-qarib. Karena tiki binisba ilal insan wa ba'idun wa huwa ma yumaj syai'a fil jumlati an jinsihi al-ba'idi kal hasasi binisba ilal insan. Oke, perhatikan. Natik itu sebagai pasal korik daripada insan. Natik, cara bacanya natik itu sebagai pasal korik daripada insan. Karena tadi kita lihat di visual sebelumnya bahwasanya insan di sini satu masodak dengan natik atau satu misdak. Maksudnya apa? Apa yang mencakupi insan pun juga sama dengan apa yang mencakupi natik. Nah, yang membedakan manusia dengan yang lainnya, yang mendekati manusia sendiri adalah natik itu. Semakin ke atas, semakin jauh. Berarti al-fas wal ba'id adalah al-asas. Misalnya apa? Al-insan, al-hayawan, al-insan wa hayawan asas. Berarti asasnya sebagai pasal ba'id lil insan. Akan tetapi asas sebagai pasal qarib lil hayawan. Bisa baca ya? Ke atas lagi, berarti semakin jauh dengan insan. Oke? Pun juga jauh dengan hewan, akan tetapi dia merupakan pasal korek daripada jismun nami itu sendiri yang di sini tadi atas, maka semakin jauh lagi dari insan ya. Ba'idun lil insan wal hayawan pun ini juga termasuk pasal ba'id lil hayawan, dan dia juga termasuk pasal ba'id lil jismun nami. Bisa dibaca ya. Berarti semakin ke atas semakin jauh tergantung daripada apa yang kita definisikan. Kalau yang kita definisikan adalah insan, maka pasal kodiknya ini yang baiknya ini. Kalau kita definisikan adalah hayawan, maka pasal kodiknya ini baiknya ini. Ya, kalau yang kita definisikan adalah ajis muannami, maka kodiknya ini baiknya adalah ini. Ini nggak ada lagi, karena ini tadi bagian daripada jins tadi nggak mungkin membedakan antara jins dan jins. Paham ya? Mutasawiyan tadi. Semoga dipahami. Sekarang lihat lagi sini, ulang. Kalau ditanya insan, asad, hayat, paros, sama kayak tadi kita menanya apa itu ini. Maka kita cari yang menyamakan, yang paling terdekat yang bisa menyamakan ini. Gak mungkin kan antum tiba-tiba bilang itu ini Zat, benda mati, kan gak mungkin terlalu umum kayak gitu ya. Karena benda mati di samping antum pun banyak benda mati. Gitu. Antum akan mencari sesuatu yang mendekati apa yang lagi antum tunjuk ini. Oke. Semakin anda jauh, misalnya, apa itu ini dan ini, maka tuh nggak mungkin jawabnya apa namanya? Alat tulis. Apa kira-kira yang bisa antum jawab? Benda mati. Paling kita kesana kan ya mungkin ya. Atau permukaan yang bisa ditulis lah, ada dan lain sebagainya lah gitu. Artinya semakin jauh antara sesuatu dengan sesuatu yang lain yang diminta jawabannya, maka jawaban tersebut akan semakin umum. Ya, seperti yang tadi lah ya. Warat, apa itu insan? Atau gini aja, apa itu insan dan warat? Gak mungkin kan menjawabnya hewan. Karena warat bukan hewan. Antum akan mencari persamaannya apa? Jismun nami. Apa itu insan dan kolam? Gak mungkin dong jawabnya hewan. Pun gak mungkin dong jawabnya jismun nami. Atau akan mencari persamaan yang paling bisa didekati, yaitu apa? Al-jismu al-mutlak. Tapi boleh nggak kita bilang biar enak nih kata orang, biar nggak salah sama sekali. Ya udah tinggal bilang aja itu johar, semuanya johar berarti. Tapi kan akal kita sebagai manusia yang waras nggak mungkin kayak gitu. Ya tuh bisa lihat orang-orang yang ketika ditanya ini apa, yang penting itu, gitu. Karena dia nggak mau berpikir lebih spesifik untuk bisa mendefinisikan sesuatu tersebut. Sampai sini jelas ya? Saya belum ya? Sedikit lagi. Sorry. Silakan. Atau mau selesaikan dulu dikit lagi? Ya udah.
Biar antum bebas nanya kalau pengen. Fa in qulta yalzam ayakuna al-jinsu faslan li annahu yumayyizu hadza tamyiza. Oke, gini. Kan kita katakan sini apa? Ayakuna al-jinsu faslan. Paham nggak maksudnya gimana? Coba perhatikan lagi. Ini antum sekarang cermati dulu baik. Sampai mana batasan pasal? Bisa diingat ya. Sekarang kembali kepada yang sebelumnya. Nah, kira-kira ada di mana tadi pasal? Kotaknya. Setara dengan jins atau nau di sini? Secara dengan nau ya? Oke. Kayaknya dibilang yalzam ayakuna ajinsu pasla, maka nanti jinsun itu akan menjadi pasal. Karena tadi apa? Ini jinsun kan? Dia juga nau, juga jinsun juga. Pun juga pasal. Kalau antum lihat, benar ya? Kenapa dia jins? Idofi. Kenapa idofi? Karena bisa jadi nau. Kenapa idofi? Karena juga bisa menjadi pasal. Nami, idofi. Kenapa idofi? Karena dia bisa menjadi jins, pun bisa menjadi nau, pun bisa menjadi pasal. Oke? Idofi bukan? Idofi. Kenapa? Bisa menjadi jins, bisa menjadi nau, bisa menjadi pasal. Yang bedakan apa? Iktibarnya. Nah, makanya dikatakan di sini yazam ayakuna jinsu pasal. Maka kalau seperti itu katamu, ya ini ibaratnya saya Zakaria pengen membawa naqosh syahid orang yang ketika mengerot lah gitu ya. Berarti jins nanti menjadi pasal dong. Ini maksudnya. Ini nanti menjadi pasal dong. Ya kan? Li'annahu yumayyizu hadza tamyiz, ya. Kultu labuda fihi. Labuda itu diksinya gini maksudnya. Ya tidak jauh dari itulah gitu. Ya kurang lebih gitulah gitu. Labuda fihi. Maksudnya ya kurang lebih gitulah. Paham ya? Labuda fihi in utiyabi fi jawabi aisya'in wa fi zati. Kalau seandainya ditanya apa dia fi aisya'in wa fi zati, maka jins akan menjadi pasal. Beda lagi kalau seandainya bi khilafi ma iza utiyabi fi jawabi ma huwa falahu i'tibaroni bihasabi su'ali. Nah, jadi iza utiya bi fi jawab ma huwa, berarti jawabannya bukan dengan pasal bait tadi, akan tapi dengan apa? Dengan jins. Ingat kalau jawabannya huwa ma huwa berarti dengan jins tadi ya. Kalau dengan aisyah huwa dengan pasal. Karena kan tadi dia bilang jins menjadi pasal dong, iya. Jadi tergantung apa? Pertanyaannya. Misalnya pertanyaan apa? Apa itu hewan? Berarti jawabannya apa? Mahuwa hewan misalnya. Jins kan? Berarti ini sebagai jins, idofi kan? Tapi kalau jawabannya ayu syai'in yumayyizu apa namanya? Hewan, anggoiri misalnya. Berarti apa? Dia sebagai jins kan? Sebagai pasal kan? Karena yang bedakan ini dengan yang selainnya ke atas. Berarti tergantung pertanyaan. Sebentar ya. Atau bisa gini. Boleh ya kita bilang, kan misalnya tadi apa? Hayawana, natik. Hayawan, untuk yang kita pahami pada umumnya adalah hayawan sebagai jins, natik sebagai pasal. Tapi kalau dengan kaidah seperti ini, maka hayawan juga bisa menjadi apa? Pasal. Ya karena tadi hayawan juga sebagai pasal. Pasal yang di sini sebagai dofi tadi. Gitu ya. Cuman tadi akal kita sebagai sesuatu eksistensi yang memiliki logika, kita akan mencari jawaban yang paling mendekati gitu. Boleh aja kita bilang apa itu manusia? Manusia adalah jauhar nami misalnya. Boleh nggak? Boleh. Tapi itu konsekuensinya apa? Bisa jadi nanti ya jawaban itu juga berlaku untuk yang ini, nabat, asad. Tapi apakah salah? Sebenarnya nggak salah, cuma nanti definisinya bukan definisi yang tepat. Nanti akan menjadi definisi yang apa? Nah, ntar kita pelajari di bab ta'rifat seperti itu.
Oke, terakhir. Kita tanya lagi. Kalau seandainya kita tanya ayu syai'in yumayyidul insan fi zatihi, terus jawabannya hayawan, berarti itu jawabnya pakai apa? Dengan pasal apa? Pasal bait. Karena koribnya apa? Natik. Udah ada mafhumnya ya? Oke. Kalau kita tanya apa itu insan dan faros, jawabannya apa berarti? Hayawan. Berarti jawabannya dengan ins. Udah selesai hari ini. Silakan, tadi yang mau nanya. Apa? Iskal. Ya silakan. Udah hilang. Udah hilang atau mau cepat-cepat pulang? Oke. Udah, hidupin lampunya coba. Jangankan antum, karena yang belum tidur, baru tidur 2-3 jam tadi juga agak loading juga. Karena Anda bikin tadi baru tadi malam banget Anda bikin. Sebenarnya bisa aja bikin cepat, cuma Anda pengen rapi gitu. Jadi agak lama bikinnya. Mungkin angkatan selantung lebih enak karena nanti mainnya pakai aktif slide. Jadi Anda tinggal klik-klik ya, jadi dia kayak wah agak ya terbang-terbang apalah gitu lah. Cuman tadi gak sempat ngedit. Bangunnya tadi baru tidur jam 9, bangun jam 12. Jam 12 ketiga dipanggil Amu Antiko, nggak jadi ngedit jadinya. Ya. Kedepannya mau kayak gini lagi atau mau nulis papan tulis aja? Pertanyaan nggak perlu ditanyakan. Nggak bawa hikam lagi. HP-nya rusak. HP, coba HP. Enggak, tulis aja situ. Kayak Anda masih ingat hari ini hikamnya apa? Syu'aul, coba tulis di internet. Syu'aul Basirah kayaknya. Anda lupa bawa kitab hikam. Apa? Yushhiduka. Coba bacakan. Nggak usah di video ya, kadang-kadang ada yang video yang ini nggak usah di video. Dari awal aja. Yushhiduka qurbahu minka wa ainul basirati yushhiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudah. Oh ya, la adamaka wala wujudah. Jadi apa? Oh ya, absen, sorry. Siapa yang mau absen duluan? Sebentar, itu berapa menit lagi azan? 10 menit lagi ya? Ya, Ana dapat amanah untuk absen sendiri kata Ustaz Nazif, biar kenal. Soalnya Ana banyak gak kenal sama antum. Sorry ya. Hari ini Ana absen. Gara-gara Ana gak kenal sama antum, makanya bilangnya nih A, B, C terus tuh. Sekali-kali Ana absen. Bentar ya. Bayarin dulu ya. Kemarin banget kan ya? Oke. Oh, jadi ada namanya basiroh. Basiroh itu ainul qalbi. Mata hati. Nah, basiroh itu kalau kata Syekh Yusri, dia berbeda-beda berdasarkan pemahaman atau kepekaan kita terkait an-nur al-ilahi atau an-nur al-hakiki. Nah, ada beberapa tingkatan yang jelaskan saya Yusri, ada 5. Itu karena masih ingat kalau materi ini. Yang pertama adalah golongan kufar. Apa itu kufar?
yang dia sama sekali tidak bisa merasakan cahaya itu. Artinya dia mahjubun, makmusun, terhijab sama sekali. Karena dia terhijab, bahkan dia tidak tahu bahwasanya ada nur itu. Golongan kedua ada namanya awam, ya awamul muslimin, kita inilah ya. Itu adalah orang-orang yang dia cuma tahu bahwasanya nur itu ada, akan tetapi lam yushhid, dia tidak pernah melihat seperti apa itu nur. Kenapa dia nggak pernah melihat? Karena dia sibuk dengan dunianya. Sehingga sibuk kita dengan dunia akan membuat kita terhijab daripada apa itu nur. Golongan ketiga ini baru namanya bidayatus suluk. Bidayatus suluk ini dikatakan istilahnya sebagai ahlul muraqabah. Ahlul muraqabah itu adalah orang-orang yang tadi apa bacaannya, baca yang pertama tadi, syu'aul basiroti yushiduka kurbahu minka. Nah, ini baru masuk ke tahap yang ini. Orang yang bidayatus suluk, baru memulai bersuluknya dia. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang yang mendapatkan syu'aul basir. Apa itu syu'a? Syu'a itu adalah sinar, secercah cahaya. Cahaya hati. Jadi cuma dapat secercah aja. Kenapa secercah Ustaz? Karena masih terhijab. Akan tapi dia sudah memulai. Berarti dia dapat secercah cahaya tadi, sehingga dia memulai perjalanan ruhaninya. Golongan keempat ada namanya mukhlis lillah. Adalah orang-orang yang ikhlas dengan segala yang ditentukan oleh Allah. Akhirnya dia tidak mempersalahkan apapun lagi terhadap takdirnya. Dia menghindari segala sesuatu yang membuat dia jauh dari Tuhannya. Dia takhalli udah, dan dia tahalli. Dia berhias dengan fadail. Nah, ini orang yang apa? Yang kedua tadi, ainul basirah, yang dia melihat ketiadaannya dia ketika melihat adanya Allah. Adanya Allah membuat dia tidak melihat ketiadaannya. Karena dari awal kita memang tidak ada. Ya. Karena kalau yang di awal tadi kita masih melihat. Nah, ini dia basirohnya ainul basiroh. Dia mulai terbuka tapi belum sempurna. Ibaratnya apa? Mata ini mata zahir ya. Itu bisa melihat apa yang banyak bisa lihat ya. Orang-orang punya mata intinya bisa melihat. Non muslim pun bisa melihat. Tapi ada yang nggak dimiliki oleh mereka. Orang non muslim itu. Itu apa? Basiroh. Arti mata yang tidak penglihatan yang tidak bisa dilihat dengan indera biasa. Ainul basirah ketika udah terbuka, itu namanya golongan mukhlis lillah tadi, yang sudah mulai mempasrahkan segalanya kepada Allah. Dan golongan yang terakhir adalah ahlul mutamakkin. Ini orang-orang yang dia itu tadi apa? Sudah tidak melihat ketiadaan pun tidak melihat keadaan. Karena golongan 1, 2 dan 3 tadi itu masih melihat bahwasanya dia ada. Golongan keempat yang tadi yang dapat ainul basirah, dia sudah tidak melihat dirinya lagi karena adanya Allah. Nah, golongan yang terakhir hakul basirah, dia benar-benar tidak melihat adanya keadaan dan adanya ketiadaan. Karena apa? Karena yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang antum refleksi ada di mana ya, apa yang sekarang rame terkait nur apa segala macam, memang itu permasalahan yang dari dulu nggak pernah selesai terkait nur Muhammad, nur apa segala macam, karena sesuatu yang tidak bisa diindra, dia tidak bersifat empiris. Masuk lagi ke guru Gumbul dan kawan-kawannya ya kan, terkait pemahaman postmodern itu ya, karena dia mengartikan saintifik sebagai ilmiah, padahal saintifik itu bukan ilmiah yang kita maksud. Ilmiah itu di bahasa Arab kan, nisbah kepada kata ilmun. Sedangkan ilmun menurut epistemologi kita, yaitu tadi 3, ya akal, ya panca indera, ya juga kabar mutawatir itu. Tapi kalau saintifik memang harus berdasarkan data empirik. Sehingga ketika dia mengartikan saintifik kepada ilmiah, itu perbedaan terminologi, akhirnya krisis di sana.
Ya, orang yang debat guru gumbul kurang baca bacaan saintis, si siapa, Gus Wapi ya, guru gumbul kurang baca bacaan turos Islam, epistemologi Islam, akhirnya nggak ketemu lah keduanya. Cuman karena guru gumbul pandai berbicara mungkin, sehingga tak seakan-akan pihak yang siapa, si Wapi dan itu nggak bisa seakan-akan terlihat kayak orang nggak paham ilmiah, padahal dari awal memang berbeda. Kalau seandainya guru gumbul dari awal bilangnya saintifis, maka nggak ada masalah. Tapi karena dibilang itu ilmiah, itu yang jadi masalah. Karena ilmiah bagi kita ya tiga tadi. Ada ilmu burhani, ada bayani, ada irfani. Nah, itu panjang lagi nanti ceritanya. Ala kulli hal, kalau bagi orang-orang yang berpemahaman seperti guru gumbul, dia akan hanya sampai kepada apa? Golongan apa? Golongan 1 mentok-mentok 2. Gak bakal nyampe ke golongan 3, yaitu yang masuk ke hikam tadi, 4 apalagi 5 apalagi. Karena emang sesuatu yang nur yang seperti itu gak bisa diempiriskan. Seperti itulah. Ya, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Syukran ala kulli dzikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.